Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dharma Fariza, asal dari Jember. Ini 19110501053 dari Fakultas Teknik Universitas Jember, jurusan Teknik Sipil dengan program studi S1 Teknik Sipil. Di sini saya membuat video tentang apa itu poligon tertutup. Di dalam poligon tertutup sendiri merupakan salah satu jenis dari kerangka kontrol horizontal yang akan kita bahas pada video kali ini. KK sendiri merupakan kerangka dasar pemetaan yang memperlihatkan posisi horizontal X dan Y antara satu titik relatif terhadap titik yang lain di permukaan bumi pada bidang datar. Untuk mendapatkan posisi horizontal dari KKH ini dapat digunakan banyak metode. Salah satu metode yang akan kita gunakan adalah metode poligon. Metode poligon sendiri digunakan untuk penentuan posisi horizontal. Banyak titik di mana titik yang satu dan yang lainnya dihubungkan dengan jarak dan sudut sehingga membentuk suatu rangkaian sudut titik. Pada penentuan posisi horizontal dengan metode ini, posisi titik yang belum diketahui koordinatnya ditentukan dari titik yang sudah diketahui koordinatnya dengan mengukur semua jarak dan sudut dalam poligon. Macam-macam poligon sendiri terdiri dari dua, yakni poligon terbuka dan poligon tertutup. Poligon terbuka sendiri adalah poligon di mana titik awal dan titik akhir tidak akan pernah bertemu. Sedangkan poligon tertutup merupakan poligon di mana titik awal dan titik akhir adalah sama atau satu tempat yang sama. Sebelum kita melakukan pelaksanaan pengujian pengukuran poligon tertutup, alangkah baiknya kita harus menyiapkan beberapa alat dan bahan seperti pada video berikut. Yang pertama, yakni kita harus menyiapkan alat tulis untuk melakukan pencatatan data dan melakukan perancangan sebelum melakukan proses eksekusi dalam kegiatan nanti. Yang kedua, kita harus menyiapkan meteran untuk mengukur jarak antar patok nanti atau antar titik. Yang ketiga, kita menyiapkan kayu. Ini dipergunakan untuk sebagai patok atau penanda pada titik-titik poligon nanti. Jumlahnya sendiri bisa disesuaikan menurut kebutuhan teman-teman. Yang keempat, kita harus menyiapkan busur. Busur ini digunakan untuk mengukur besar sudut yang akan kita gunakan. Yang kelima, kita harus menyiapkan kompas untuk sebagai penanda arah utara. Yang keenam, kita harus menyiapkan tali rafia. Tali rafia ini kita gunakan untuk mengukur panjang antar titik. Baik, setelah kita mengumpulkan alat dan bahan, alangkah baiknya kita langsung ke dalam praktek saja. Di sini saya akan melakukan praktek pengukuran tentang poligon tertutup menggunakan 5 titik, yakni titik A, titik B, titik C, titik D, dan titik E. Langsung saja kita menuju ke dalam prakteknya. Pertama, kita tentukan satu titik bebas di mana utara sebagai patokannya seperti pada berikut. Ini tali rafia putih ini sebagai penunjuk arah utara. Baik, setelah itu kita menentukan satu titik, yakni titik bebas di mana koordinat itu bisa kalian tentukan sendiri. Di sini kita menarik sudut azimut sebesar 30 derajat. Jadi di sini kalian bisa bebas menentukan beberapa pun azimut yang akan kalian tentukan. Di sini kita akan menarik titik A ke titik B sebesar 2 meter. Ya. Jadi di sini adalah titik B. Untuk menandai untuk menghubungkan titik A dan titik B, kita akan menggunakan tali rafia itu agar tidak mudah hilang.
Baik, setelah kita menentukan titik B, alangkah baiknya kita langsung menentukan titik C dengan menggunakan sudut. Di sini saya menggunakan sudut 120 derajat. Jadi setelah kita menggunakan busur ini, kita langsung menarik dari titik B menuju titik C sepanjang 2 meter. Nah, ini titik C. Titik C ini langsung kita tarik menggunakan tali rafia untuk menandainya. Dan kegiatan ini kita lakukan sampai dengan kembali ke titik A. Tapi untuk kembali ke titik A ini kita harus mendapatkan azimut sebesar 30 derajat seperti yang kita tentukan pada awal perhitungan. Baik, setelah kita selesai dengan percobaan ini, kita akan mengumpulkan data di selembaran kertas. Di data ini kita nanti akan mencari tentang azimut, mencari tentang titik koordinat, dan mencari tentang luas poligon tertutup ini. Setelah kita selesai melakukan percobaan di lapangan, kita menemukan data seperti pada gambar berikut. Di sini titik A mempunyai azimut sebesar 30 derajat dan panjang dari A ke B sepanjang 2 meter. Di sini kita menemukan berbagai macam sudut. Pada titik A kita mendapatkan sudut sebesar 85 derajat. Pada titik B kita mendapatkan sudut sebesar 120 derajat. Pada titik C kita mendapatkan sudut sebesar 110 derajat. Pada titik D sebesar 90 derajat, pada titik E sebesar 135 derajat. Sedangkan ada sudut lain, yakni sudut azimut. Sudut azimut sendiri bisa kita dapatkan dengan melakukan perhitungan. Di sini saya menetapkan sudut azimut awal sebesar 30 derajat. Jadi nanti untuk poligon tertutup ini, sudut akhir dari perhitungan ini harus sebesar 30 derajat. Sedangkan untuk mencari sudut azimut pada masing-masing titik, kita harus melakukan perhitungan. Yakni untuk mencari sudut azimut pada titik B, yakni caranya sudut azimut AB yang sudah diketahui dikurangi beta B atau sudut luar dari azimut B, yakni sebesar 120 derajat ditambah 180, sehingga mendapatkan hasil sebesar 90 derajat. Dan yang kedua, yakni sudut CD, kita peroleh hasil sebesar 160 derajat. Sudut azimut DE sebesar 250 derajat. Sudut azimut EA sebesar 290 derajat. Dan sudut azimut AB sendiri ini dihitung kembali. Kenapa dihitung kembali? Karena nanti kita akan menguranginya dengan satu putaran sudut penuh sebesar 360 derajat. Jika pada sudut azimut AB yang dihitung ini tidak mendapatkan hasil seperti sudut azimut awal yang diketahui, maka bisa dipastikan perhitungan kita itu salah. Karena di sini kita sudah mendapatkan sudut azimut AB sebesar 390 derajat, dan kita lakukan pengecekan, yakni 390 derajat dikurangi 360 derajat sama dengan 30 derajat. Jadi di sini bisa dipastikan bahwa perhitungan poligon tertutup kita pada sudut azimut benar. Di sini kita menentukan titik awal koordinat, yakni sebesar 1500 dan 1200. Bagi kalian
yang ingin mengubah titik koordinatnya ini sesuai dengan selera kalian masing-masing. Di sini titik awal koordinat ini nantinya akan digunakan untuk mencari titik-titik pada koordinat yang lain atau pada titik lain. Setelah itu kita harus mengukur sudut beta atau sudut luar dari masing-masing titik tersebut, yakni dengan cara 360 derajat dikurangi sudut pada masing-masing titik ini, dan diperoleh hasil pengukuran seperti pada video berikut, yakni untuk sudut beta A sebesar 275 derajat, beta B sebesar 240 derajat, beta C sebesar 250 derajat, beta D sebesar 270 derajat, dan beta E sebesar 225 derajat. Semua sudut ini harus kita jumlahkan untuk nanti kita menghitung pada kesalahan sudut, dan totalnya ini sebesar 1260 derajat. Setelah kita melakukan penjumlahan pada hasil pengukuran sudut, kita harus menghitung kesalahan sudut ini dengan cara jumlah sudut, yakni tadi sudut-sudut yang telah kita tambahkan semuanya dikurangi N plus 2 dikali 180 derajat. N ini adalah banyaknya titik yang ada pada bidang poligon kita. Lalu kita masukkan angkanya, yakni N sebanyak 5. Jadi 5 ditambah 2 dikali 180 sama dengan 1260. Jadi di sini dapat kita cek bahwa jumlah sudut ini memiliki kesalahan sudut sebesar 0 derajat. Setelah kita melakukan koreksi sudut tadi, selanjutnya kita harus menghitung jumlah jarak total pada satu poligon tersebut, sehingga dapat kita jumlahkan 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sepanjang 10 meter totalnya. Setelah kita melakukan penghitungan jumlah jarak, selanjutnya kita menghitung D sin alfa dan D cos alfa. Untuk D sin alfa sendiri dapat kita hitung dengan D AB sin alfa AB sama dengan 2 sin 30 sama dengan 1. Selanjutnya DBC sin alfa BC sama dengan 2 sin 90 sama dengan 2. Kurung apa ndak yo? Dan selanjutnya D CD sin alfa CD sama dengan 2 sin 160 sama dengan 0,684. Untuk yang DDE sin alfa DE sama dengan 2 sin 250 sama dengan min 180,879. Yang terakhir DEA sin alfa EA sama dengan 2 sin 295 sama dengan min 1,813, sehingga dapat kita total untuk efeknya sendiri yakni sebesar 0,08. Selanjutnya untuk D cos alfa sendiri caranya hampir sama dengan yang D sin alfa, dan kita mendapatkan hasil yakni 1,732 0 min 1,89 min 0,684 0,845, lalu dijumlahkan sehingga mendapatkan hasil sebesar 0,014, dan ini bisa disebut FY. Setelah itu kita menghitung korelasi absis Fx sama dengan D per sigma D kali Fx, dan ordinat Fy sama dengan D per sigma D kali Fy. Untuk korelasi absis ini sendiri dapat dilihat seperti pada gambar, yakni D per sigma D dikali Fx. Di sini D-nya tergantung masing-masing jarak pada titik. Karena punya saya semuanya jaraknya sama 2, jadi di sini kita tulis semua 2, dan 2 per 10. 10 ini didapatkan dari jumlah jarak itu sendiri, sehingga mendapat dikali 0,8 dari menghitung D sin alfa ini, sehingga mendapatkan hasil sebesar 0,0016. Setelah kita menghitung kelimanya, lalu kita total.
mendapatkan hasil sebesar 0,8. Hasil ini harus sama seperti pada hasil di atas ini. Berlaku juga untuk yang koreksi ordinat. Pada koreksi ordinat sendiri, kita menemukan hasil total sebesar 0,014 dan hasil ini sama dengan hasil FY ini di D cos alfa itu sendiri. Selanjutnya kita menghitung absis dan ordinat. Untuk menghitung absis sendiri, koreksi absis negatif. Koreksi absis menjadi negatif jika Fx lebih dari sama dengan 0. Di sini caranya yakni DAB sin alfa AB dikurangi Fx1. Fx1 ini dapat kita ambil di sini di perhitungan kita yang tadi, sehingga mendapatkan hasil 1 min 0,0016 sama dengan 0,9984. Berlaku juga untuk semuanya, sehingga kita mendapatkan hasil untuk yang B 1,9984, yang C 0,6824, yang C min 1,804 dan yang E min 1,814. Berlaku juga untuk yang koreksi ordinat negatif jika FY-nya itu sama dengan 0. Dan FY1 ini didapat dari perhitungan kita di sini. Berlaku juga untuk koreksi ordinat bernilai negatif jika Fx lebih dari 0. Di sini caranya sama dengan pada menghitung koreksi absis ini, yakni untuk yang A DAB cos alfa AB min FY1. FY1 ini didapat dari perhitungan FY kita di sini yang tadi. Setelah itu kita menghitung masing-masing titik, sehingga pada titik A didapatkan 1,7292, di titik B sebesar min 0,028, di titik C sebesar min 18818, di titik D sebesar min 0,6868, dan titik E sama dengan 0,8422. Setelah kita tadi melakukan perhitungan absis dan ordinat, selanjutnya kita menghitung koordinat X dan Y. Untuk perhitungan koordinat X sendiri, yakni untuk XA sendiri, tadi sudah kita tetapkan bahwa titik awal kita untuk X sebesar 1500, sedangkan untuk XB yakni XA ditambah DAB sin alfa AB, di mana DAB sin alfa AB itu sendiri ada di perhitungan absis sebesar 0,9984. Jadi tinggal kita jumlahkan saja, mendapatkan hasil sebesar 1500,9984. Untuk XC sendiri didapat dengan cara XB ditambah DBC sin alfa BC. XB sendiri didapat dari perhitungan di atasnya sebesar 1500,998 ditambah 1,9984 dan mendapatkan hasil sebesar 1502,9968. XD sama dengan XC ditambah DCD sin alfa CD sama dengan 1502,9968 ditambah 0,6824 sama dengan 1503,6792. Dan seterusnya caranya sama, tinggal menambahkan pada di atasnya. Sedangkan untuk XA sendiri, XE ditambah DEA sin alfa A, EA sama dengan 1501,7986 ditambah min 1,8146 sehingga menghasilkan 1500. Jika hasil akhirnya ini tidak sama pada hasil awal, bisa dikatakan perhitungannya salah. Selanjutnya untuk perhitungan koordinat Y. Y sendiri untuk YA sudah kita tetapkan sebesar 1200 dan YB sama dengan YA ditambah DAB cos alfa AB sama dengan 1200 ditambah 1,7292 sama dengan 1201,792.
Dan caranya sendiri seperti pada perhitungan koordinat trik ini sendiri, tinggal diganti sin menjadi cos saja. Dan kita mendapatkan untuk YC sebesar 1201,7264, YD sebesar 1199,8446, YE sebesar 1199,1578, dan YA kembali kita dapatkan 1200 dan sama seperti pada Y awal. Sehingga dari perhitungan di sini dapat kita simpulkan bahwa titik-titik koordinat pada poligon kita, yakni titik A berada pada koordinat 1500, 1200, titik B 1500,9984, titik koma 1201,7292, titik C yakni 1502,9968, titik koma 1201,7264, dan titik D 1503,6792, titik koma 119,8446, dan yang titik terakhir yang titik E sebesar 1501,798,1199,1578. Perhitungan luas poligon ini sendiri rumusnya yakni XA ditambah YB XB dikurangi. Selanjutnya kita lakukan perhitungan luas pada poligon. Rumusnya yakni XA dikali YB dikurangi XB dikali YA ditambah XB dikali YC min XC dikali YB ditambah XC dikali YD dikurangi XD dikali YC ditambah XD dikali YE min XE dikali YD ditambah XE dikali YA min XA dikali YE, semuanya di total jumlahnya dibagi 2 sehingga kita mendapatkan hasil sehingga setelah kita melakukan penjumlahan ini kita mendapatkan hasil sebesar min 6,5475111 meter persegi. Karena pada luas tidak boleh bernilai negatif, maka luas poligon itu sebesar 6,5475111 meter persegi. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai perhitungan tentang KKH, yakni kerangka kontrol horizontal. Di dalam tadi sudah kita bahas tentang cara mencari azimut, cara menentukan titik koordinat masing-masing titik, dan menghitung luas poligon. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.